Shalom, selamat malam, dan pada malam hari ini kembali kita bersuka cita oleh karena kita boleh dipertemukan kembali di dalam pembelajaran Alkitab interaktif online yang diadakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Tentu ini adalah merupakan berkat bagi kita semuanya oleh karena di malam hari ini kita boleh kembali mempelajari firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk boleh mempersiapkan Alkitab kita. Kita nanti akan belajar bersama-sama pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema persepuluhan dan penata layanan. Dan adapun yang menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini adalah hamba Tuhan yang bernama Pendeta Cucu Elia. Hamba Tuhan ini pada saat ini melayani di Konferen Jawa Kawasan Barat sebagai Departemen Komunikasi. Untuk itu, kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik yang mengikuti acara ini, biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan firman Tuhan dan mempelajari bersama-sama, sehingga dengan demikian apa yang kita pelajari ini akan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Untuk itu, sebelum kita memulai belajar Alkitab ini, saya ingin mengajak kita semuanya untuk tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Khususnya pada malam hari ini, kami dipertemukan kembali melalui aplikasi baik Zoom Meeting, Facebook maupun YouTube, di mana kami boleh bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Dan bila mana pada malam hari ini hamba Tuhan Pendeta Cucu Elia akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan disampaikan akan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semuanya. Dan kami boleh praktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar dengan demikian kami boleh menjadi penata layanan yang baik di hadapan Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, baik lewat Zoom, Facebook, dan juga YouTube. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran di dalam setiap peralatan yang kami gunakan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Adik-adik dan juga Bapak Ibu, serta saudara-saudara di mana saja berada. Pada malam hari ini, ketika nanti kita mempelajari firman Tuhan, ada hal-hal yang mungkin kurang dimengerti atau rindu ditanyakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, dan juga adik-adik semuanya, boleh menuliskannya di kolom chat. Begitu juga bila mana ada yang rindu didoakan, atau bahkan juga ingin belajar Alkitab lebih jauh lagi, boleh menuliskannya di kolom chat, baik itu di Facebook, di YouTube, dan juga di Zoom meeting ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, dan juga adik-adik, biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Cucu Elia. Waktu yang indah ini kami persilahkan. Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam program Belajar Alkitab interaktif online yang diselenggarakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Sekali lagi terima kasih Pendeta Samuel sudah menyampaikan doa buat kita semua supaya kita beroleh berkat melalui pelajaran yang kita akan pelajari bersama. Sebelumnya sekali lagi saya ingin mengundang kita untuk sekali lagi tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang bertahta di sorga, bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ketika kami membuka ayat-ayat firman Tuhan terkait dengan kehidupan penata layanan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku sekalian, ada sebuah lagu yang sangat populer saya kira di negeri kita. Ini nampaknya lagu yang berasal dari Indonesia Timur saya kira ya. Lagu itu bunyinya seperti ini. Nona manis siapa yang punya?
Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Lalu biasanya disambung dengan yang punya Indonesia. Baik saudaraku sekalian, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan nona manis siapa yang punya, tentu harapannya ada seseorang yang memiliki, yang mempunyainya. Dan ini adalah kehidupan kita secara nyata memang ingin saling memiliki satu dengan yang lain. Namun demikian, kita ini milik siapa? Nah, tentang hak kepemilikan, punya dan dipunyai itu ada hal yang penting yang terkait dengan judul pelajaran judul pelajaran Alkitab interaktif pada malam hari ini, yaitu tentang penata layanan. Ya. Nah, kata penata layanan adalah kata yang jarang sekali digunakan dalam kosakata Indonesia. Dan gereja kita mengambil kata ini untuk mewakili sebuah konsep kemitraan dengan Allah sebagai pemilik dan manusia, ya, sebagai pengelola sekaligus pekerja. Dan artinya bahwa mempelajari penata layanan adalah mempelajari hubungan antara kita manusia dengan Allah sebagai pemilik. Nah, kalau Allah sebagai pemilik, kalau begitu siapa kita? Kita adalah pengelola. Minta maaf saudaraku sekalian, mungkin jamnya seperti ini ada suara-suara azan di luar. Mudah-mudahan segera selesai. Baik, kalau kata penata layanan yang kita sedang pelajari ini dibandingkan dengan kata perpuluhan, itu seperti dapat diumpamakan sebuah rumah ada kamar utamanya, atau sebuah kantor ada ruangan kepala kantor. Artinya penata layanan pelajaran yang lebih luas, sedangkan perpuluhan skopnya lebih kecil lagi. Namun sesuatu yang sangat vital, saudaraku sekalian, ya. Maka penata layanan dan perpuluhan satu atau dua pelajaran, dua kata yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya. Dan untuk memahami lebih dalam tentang penata layanan ini, Yesus Kristus memberi sebuah pelajaran penting, ya, melalui sebuah umpama yang kita sebut dengan perumpamaan talenta, yang terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Demikian dikatakan, diceritakan, ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara-saudaraku sekalian, memang berbicara tentang kebenaran, kehidupan kita bersama dengan Tuhan, haruslah terkait dengan konsep yang lebih besar, yaitu kerajaan sorga. Wah, kita sedang berbicara sebuah kerajaan, sebuah pemerintahan yang rajanya adalah pencipta kita, Allah sendiri. Ya. Dan digambarkan kalau kerajaan surga yang luar biasa hebatnya itu, nah digambarkan dengan sebuah cerita sederhana ini. Yaitu ada seorang yang sedang akan bepergian ke luar negeri, tapi panggil dulu hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya. Ini agak aneh yang satu ini, ya. Yang 2 tadi menjalankan, mengelola uang itu sampai beroleh untung. Ya. Ada orang sini mengatakannya bati, ya, beruntung, ya, beroleh laba. Yang satunya ini aneh. Ya. Digali lubang lalu ditanam itu, disembunyikan talenta itu.
Kemudian lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan pada saya itu. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, wah, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya. Oh Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku itu, ini lihat, aku telah beroleh 2 talenta lagi. Jadi tambah banyak. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil ini. Padahal sebenarnya cukup besar juga ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Itu yang dikatakan oleh hamba yang ketiga ini. Karena itu, aku ini takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Jadi ini terima lagi kepunyaan Tuhan, saya kembalikan utuh-utuh, ya, nggak dikurangi. Maka jawab tuannya itu, hai hamba, kamu hamba yang jahat dan malas, ya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang punyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kertak gigi itu seperti apa ya? Kalau gigi beradu gigi ya, kret ya bunyinya seperti itu ya. Ini sesuatu yang seperti sedang menahan beban, menahan sakit atau menahan amarah ya. Itulah yang terjadi ya. Dan Yesus Kristus menceritakan perumpamaan ini untuk menunjukkan inilah kerajaan Allah itu dalam hal kehidupan pertanggungjawaban, kehidupan hubungan dengan seorang Tuhan, yaitu Tuhan sendiri yang adalah seorang pemilik, dan kita adalah seperti hamba-hamba ini yang mengelola yang dipercayakan oleh seorang Tuhan. Nah, adik-adikku, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat yang terakhir ini kita menemukan sebuah jawaban. Ya, jawaban atas kenapa ini terjadi seperti ini ya. Sesungguhnya betapa pentingnya kita mempelajari penatalayanan ini. Betapa pentingnya praktek kehidupan rohani dalam hal penatalayanan. Karena hal itu sangat menentukan akhir hidup kita. Kan tadi dibicarakan ayat terakhir bahwa karena tidak bisa mengelola dengan baik yang dipercayakan oleh Tuhan, Tuhan katakan tercampaklah. Dan di sana ada kertak gigi. Ya, ini sesungguhnya menentukan akhir hidup seseorang. Hidupnya kekal, beroleh hidup kekal, atau dicampakkan ke dalam kegelapan di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi, sebelum saya teruskan, saya ingin menunjukkan betapa pentingnya memahami kehidupan penatalayanan dan mempraktekannya, sebab rupanya praktek yang benar, praktek yang baik dalam penatalayanan ini menentukan kehidupan akhir kita. Kalau orang mengatakan istilahnya akhirat, ya, pemahaman dan praktek penatalayanan ini akan menentukan kehidupan di akhirat kita. Ya.
Jadi, apa yang dikatakan Yesus tentang penata layanan melalui pengajaran dalam perumpamaan ini? Apa itu yang dimaksudkan? Sang Tuan memberi kepada yang pertama itu 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang ketiga hanya 1 talenta. Saya coba membuat garis besar pelajaran-pelajaran penting yang kita peroleh dalam cerita perumpamaan. Memang dalam sebuah perumpamaan kita tidak mendapatkan seluruh pelajaran yang kita dapatkan, tapi sebagian-sebagian yang dapat dipahami terkait dengan kehidupan penata layanan, karena kita akan mendapatkan pelajaran lainnya dari cerita ataupun dari ayat-ayat yang lainnya. Nah, mari kita lihat poin yang pertama yang saya bagikan. Hal ini berarti bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini tidak diberi kemampuan. Ya, kalau seseorang mengatakan, saya nggak bisa apa-apa, saya mah miskin, saya nggak bisa ini dan nggak bisa itu. Waduh, keliru, saudaraku sekalian. Salah besar. Sebab perumpamaan talenta ini menunjukkan pada kita bahwa Tuhan memberi, ya, semuanya dapat memperoleh kesanggupan, kemampuan, skill, talenta atau modal, ya, untuk hidup. Sekalipun memang berbeda-beda. Jadi saudaraku sekalian, adik-adik, jangan pernah berpikir bahwa, aduh si Anu kok hebat, saya nggak bisa apa-apa ya. Oh jangan, semua orang dapat kemampuan dan skill yang berbeda-beda, namun semuanya diberi, tidak ada satupun yang tidak diberi. Ya, baik. Kemudian, mari kita belajar berhitung supaya kita melihat nilainya segimana sih kok ini cerita penting sekali ya. Mari kita lihat pelajaran tentang talenta ini. Apa itu talenta? Ya, rupanya talenta itu sebuah uang yang nilainya besar, ya. Nah, ada 2 kemungkinan jawaban berapa besar. Yang pertama, 1 talenta itu dapat dihitung seperti ini. 1 talenta memang beratnya 34 kg. Dan itu biasanya 1 talenta terbuat uang yang terbuat dari logam perak yang kalau dijumlahkan atau beratnya 34 kg, maka kalau kita mau hitung 1 gramnya perak sekarang, ya coba hitung barangkali sekarang 13.000 atau 15.000 per gramnya, maka dapatlah sekitar 400 sampai mungkin 500 juta. Apa kecil? 500 juta. Besar sekali 500 juta itu ya. Bayangkan 1 talenta yang kira-kira 400 atau 500 juta itu, yang kalau kita belikan mobil barangkali, ya kalau mobil yang sederhana bisa 2 atau 3 mobil. Bayangkan 1 talenta itu dikubur sama hamba yang ketiga. Apa orang ini eling nggak ya? Dapat modal, tapi masalahnya apa? Nanti kita akan pelajari masalahnya apa. Namun kita coba menghitung dulu. Ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa 1 talenta itu dapat dihitung seperti ini. Bahwa seorang pekerja itu diberi upah 1 denarius atau 1 dinar yang itu jumlahnya kalau dibandingkan dengan koin perak dengan bahan perak itu beratnya 3,9 gram ya, 1 dinar, 1 denarius. Ini lagi populer sekarang dinar ini ya. Kemudian kalau kita kalikan 34 gram, 34.000 gram, ya kan 34 kilo ya, dibagi dengan 39 gram, itu kenanya sekitar 8.700. Dan kalau dibagi 365 hari, itu 23,9 atau 24 tahun. Orang kerja 24 tahun, ya, baru bisa dapat 1 talenta. Ngeri ya. Maka kalau 1 talenta itu disetarakan dengan upah harian kerja, anggaplah tentunya 1 tahun kan 12 bulan ya. Maka kalau UMR di Jakarta mungkin tahun 2020 sekarang ya. Saya coba hitung tadi 2019 3,9, sekarang itu 2020 sudah 4,2. 1 bulannya. Maka 1 talenta itu setara dengan 4,2 kali 12 bulan kali 23
tahun, itu 1,2 miliar. Jadi besar sekali itu nilai yang ditanam oleh hamba yang ketiga. Jadi modalnya diberi modal besar sekali. Namun betapa luar biasanya malas dan bodohnya hamba yang ketiga itu. Dan salah paham tentunya. Ya, salah paham tentang Tuhan. Baik, saya ingin mengatakan bahwa ini satu modal yang besar yang harusnya dihargai dengan baik. Jadi, saudaraku sekalian, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kisah itu menunjukkan ada kelompok orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena kita memiliki waktu yang sama yang diberikan oleh Tuhan 24 jam, satu hari, atau 7 hari dalam seminggu, 6 hari untuk bekerja, 1 hari untuk beristirahat, dan untuk kehidupan rohani kita dekat dengan Tuhan. Dan rupanya banyak orang yang sungguh-sungguh dan berhasil hidupnya, dapat memenuhi kebutuhannya dan menjadi berkat bahkan bagi banyak orang. Namun ada kelompok orang yang ingin hidupnya hidup santai, tanpa harus kerja keras. Ya, enjoy saja hidupnya. Ada orang seperti itu sekarang? Nggak ada. Oh, banyak barangkali. Karena pelajaran ditulis untuk semua orang di segala zaman, termasuk zaman kita. Banyak orang seperti ini. Ingin hidup tenang, tercukupi, tanpa harus kerja keras. Padahal sejak awal manusia diciptakan oleh Tuhan harus bekerja. Adam dan Hawa harus bekerja, mengelola apa yang Tuhan percayakan. Namun pertanyaannya, mengapa ada orang seperti itu ya? Mengapa? Mengapa ada orang seperti itu? Jawabannya ini adalah, seperti yang tertulis di dalam kisah perumpamaan itu tadi, terdapat salah paham, salah persepsi tentang Allah. Mereka menyebut Allah itu, oh karena Tuhan yang kejam, ya, Tuhan yang jahat, yang menuai di tempat yang tidak menabur, ya. Salah paham tentang Tuhan. Dan menilai Allah itu sebagai kejam, keras, keji, pelit, dan tidak peduli. Sehingga dia tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan menyembunyikan talentanya. Ya, di mana seharusnya dia mengelolanya, sekalipun penuh resiko, ya, memang penuh resiko. Mengapa saya katakan penuh resiko? Saya baru-baru ini 1-2 bulan ini diberi kepercayaan, atau disebutlah tadi diberi talenta. Gambar ini ada ketua conference kami, ya, pendeta Situmorang sebelah kanan, dan kemudian saya berada di tengah, dan ada pendeta O Tambunan berbaju hitam, dan ada 2 tamatan Unai yang baru ditempatkan di ladang ini. Mereka belajar juga berkebun dan juga menolong orang-orang di kampung Ciwidey untuk sama-sama berkebun. Nah, saudaraku sekalian, mengapa saya tunjukkan gambar ini, dan saya karena baru-baru saja menjadi bagian kehidupan kami, maka saya berpikir begini, jika seseorang pengelola, ya, layaknya seperti pekerja kebun, ya, seperti yang saya ingin ceritakan di sini, mendapatkan berkat modal dari para alumnus Unai yang memberi modal cukup besar, ya, mungkin jumlahnya bisa ratusan juta, ya. Dan kalau kita diberi modal, kita harus menukar uang itu, talenta itu, dengan membelikan benih, peralatan, dan juga pupuk dan pestisida. Itulah yang kami lakukan. Namun pekerjaan ini penuh resiko, jangan-jangan panennya gagal. Kalau gagal, nanti kita takut dihukum oleh Tuhan pemilik kita. Jadi nggak usahlah kita bekerja, nggak usahlah kita menanam, nanti kita dihukum. Wah, inilah masalahnya. Memang penuh resiko, tapi Tuhan yang ada seorang pemilik segala sesuatunya, baik modalnya, baik kekuatannya, baik kesehatannya, baik mataharinya, baik udaranya. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi, Allah yang sangat peduli, Allah di dalam Yesus Kristus yang memelihara kita. Maka sekali lagi, pemahaman akan Tuhan sangatlah penting dalam memahami konsep penata layanan. Jadi salah paham tentang Tuhan akan mendorong kita salah juga dalam langkah
dan bertindak dalam pekerjaan. Baik, setelah mengalami keberhasilan seperti yang dilakukan para hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu, mereka dapat jadi 10 dan jadi 4 talenta. Lalu sebetulnya berapa banyak sesungguhnya yang diminta oleh sang Tuan? Memang dalam perumpamaan itu tidak diceritakan berapa porsi yang diberikan. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa perumpamaan tidak menjelaskan seluruhnya, tetapi kita akan mendapatkan pelajaran lainnya dari ayat-ayat dan surat-surat dan kitab lainnya. Di dalam Alkitab ada angka yang cukup populer selain angka 7 dan selain angka 12, yakni angka 1/10. Dalam bahasa Ibrani-nya maser, 1/10. Karena dalam beberapa ayat Alkitab ada 1/10 segomer ialah 1/10 eva, ya, Keluaran 16:36. Kemudian juga dalam Keluaran pasal 29 kita menemukan kata yang sama 1/10. Bilangan 28 juga ada kata 1/10 eva. Ini kata 1/10 diulang dan diulang, banyak sekali kata 1/10. Dan memang dalam buku Kejadian pun sudah muncul prinsip memberikan persepuluhan, ya, memberikan berkah yang kita terima 1/10-nya diberikan kepada seseorang yang layak menerimanya. Jadi itu adalah angka yang sangat populer, tetapi apakah maksudnya ini? Ya. Dalam Ulangan 14:22 haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun. Nah, ini dia ya. Kalau di kampung kita dulu, baik mungkin di luar Jawa, dan bagi saya yang besar di Jawa ini, biasanya berladang itu setahun sekali ya. Tetapi sekarang ada yang bisa dua kali dalam setahun, atau bisa 3 kali setahun ya. Dan kalau bahkan berladang seperti yang ada di Ciwidey tadi bisa 4 kali setahun. Dan apa yang dikatakan oleh ayat ini, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan berapa? 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladang. Dan kami sudah berkomitmen, ya. Kami tanam bawang, tanam seledri, tanam kacang dan jagung. Seluruh penjualan akan diberikan hasilnya 1/10 untuk gereja, ya, untuk dikembalikan kepada Tuhan yang memiliki modal itu. Modal itu milik Tuhan dan semuanya juga sesungguhnya milik Tuhan, ya. Jadi sesungguhnya semua modal, kemampuan, skill serta hasilnya juga sebetulnya milik Tuhan, dan Ia sangat berkemurahan sehingga hanya minta berapa? 1/10 saja untuk disisihkan atau diasingkan atau dikuduskan bagi Tuhan. Baik, jadi untuk tujuan apa saja persepuluhan itu Tuhan perintahkan kepada kita? Untuk apa saja? Apakah persepuluhan itu untuk memperkaya Tuhan? Apakah persepuluhan itu untuk memberi makan pelayan Tuhan? Apakah persepuluhan itu untuk dibagikan kepada fakir miskin? Untuk menolong orang sakitkah? Atau untuk menolong para peziarah atau orang asing? Ya. Mari kita lihat Malaki pasal 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ya, saya beri tanda supaya kita memberi penekanan, supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Rupanya persepuluhan disiapkan sebuah sistem seperti ini diberikan kepada Tuhan untuk kita lebih diberkati. Tingkap-tingkap langit dicurahkan kepada umat Tuhan yang setia dalam penata layanan. Baik, kata persediaan ini menarik sekali, bahwa dikatakan ada kata supaya ada persediaan makanan, dan makanan yang dimaksudkan di sana adalah kata yang digunakan adalah teref, ya, bahasa Ibrani-nya teref. Itu adalah sesuatu yang dirobek atau yaitu pecahan, misalnya daun segar, mangsa, makanan, daun, daging, mangsa atau busuk. Itu yang kita dapatkan dari kamusnya, ya. Dan boleh jadi
terkait dengan daging atau makanan di rumah Tuhan selalu tersedia, itu merujuk pada sebuah persembahan kurban di bait suci. Dan harus ada kurban setiap hari, saudaraku sekalian. Kurban setiap hari. Dan untuk memberi makan juga para pelayan Tuhan. Dan kalau para pelayan Tuhan, imam-imam dapat dicukupkan, mereka akan menjadi berkat bagi umat Tuhan untuk kehidupan rohani mereka. Karena itu yang terutama. Ya. Jadi, sebagaimana ayat tadi dikatakan, supaya ada makanan. Tersedia makanan di rumah Tuhan. Ada pelayanan rohani selalu. Untuk menjadi berkat. Karena kehidupan rohani yang akan tercukupi, akan memampukan kita untuk hidup. Ya, untuk bertahan hidup, survive dalam kehidupan yang penuh tantangan. Dan khususnya dalam hidup pada zaman akhir ini. Dan lebih khusus lagi yang kita alami. Sedang wabah corona sekarang ini, umat-umat Tuhan perlu dibekali dengan kehidupan rohani. Siraman-siraman rohani untuk menolong kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Makna yang menuntun umat Tuhan agar selalu tersedia pertolongan bagi yang membutuhkan. Sekalipun di tangan para imamlah pelayanan itu bisa menjadi berkat. Karena itulah sistem yang dibangun oleh Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan sebagaimana kami sampaikan pada malam hari ini. Jadi persepuluhan yang dikaitkan dengan ketersediaan makanan atau daging di rumah Tuhan sangatlah merujuk pada hakikat. Hakikat persepuluhan itu, penatalan itu terpanggil karena adanya kurban yang sesungguhnya. Ya. Bagi saudara yang mengenal Yesus Kristus sebagai kurban, yang mati disalibkan sebagai kurban, maka saudara akan terpanggil pula untuk mengembalikan persepuluhan. Ya. Untuk memberikan persembahan. Jadi, karena kata itu tadi, teref, ya, makanan di rumah Tuhan. Sesungguhnya itu menunjuk pada kurban Yesus Kristus yang disalibkan. Jadi bagaimana sekarang cara menyisihkannya? Ya, ini kita belajar bagaimana cara menyisihkannya. Imamat pasal 27 ayat 32, ya, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Ya. Buat beberapa di antara kita yang pernah bertani atau pernah beternak, ya, punya ternaknya mungkin yang tadinya hanya 10 ekor, ya, 10 ekor ayam, barangkali dalam setahun itu sudah bertambah jadi 20 ekor barangkali. Yang tadinya benihnya hanya, ya, benih bawang yang kami tanam itu hanya mungkin 2, 3 sampai 5 kintal saja, nanti kita akan dapatnya 2 ton, saudaraku sekalian. Ya. Nah, cara menghitungnya adalah dihitung seperti tadi. Ya. Semua yang dihasilkan itu lewat dihitung satu persatu dan yang ke-10 disisihkan. Mau hasilnya yang ke-10 itu bagus atau buruk, yang ke-10 dipersembahkan, diasingkan, dan kudus bagi Tuhan. Dan ayat ini dirujuk dengan Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Harus didahulukan artinya. Harus diutamakan. Memberi yang kudus yang diasingkan kepada Tuhan itu harus didahulukan. Jangan sisa-sisanya. Ya. Nanti kalau ada sisa kita buat persepuluhan. Kalau nggak ada sisa, berarti nggak ada. Ya. Ada adikku yang sekarang mungkin belum ada persepuluhan karena belum ada penghasilan. Ya, boleh belajar juga. Ya, boleh belajar. Boleh belajar dengan cara, dapat uang jajan. Ya. Satu hari mungkin 5.000 atau ada yang 10.000 dikasihnya. Ya. Besar, lumayan ya. Maka kita sisihkan. Kalau 10.000 jadi 1.000 persepuluhannya. Ya, kita sisihkan duluan. Ya. Maka itu adalah sebuah praktek pelayanan yang baik. Jadi kalau sudah banyak, kita nggak sayang lagi. Karena memang itu bagian Tuhan. Dan kita dijanjikan akan lebih diberkati dengan limpahnya. Nah, sikap apa dari seorang penata layanan yang baik yang harus kita kembangkan adalah kita harus ingat bahwa segala milik kita itu adalah milik Tuhan.
Kita harus memutuskan di dalam hati untuk melayani Allah dan bukan untuk uang. Persembahan kita haruslah untuk memperluas kerajaan Allah. Pemberian kita seharusnya sesuai dengan penghasilan kita. Ya, harus sesuai. Jangan dilebih-lebihkan, jangan juga dikurang-kurangkan apalagi. Pemberian kita harus dengan kemurahan hati dan dengan sukarela. Dan pemberian kita harus dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Jadi prinsip penatalan yang sangat menggaung sekali dalam seluruh kisah Alkitab, karena penatalanan adalah cara Tuhan untuk membentuk tabiat manusia agar kembali pada gambar dan rupa Allah. Jadi dalam kisah perjalanan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, menyiratkan prinsip penting dalam hal penatalanan. Ya. Adam dan Hawa diberi kebebasan, diberikan taman yang luas, dan ada banyak pohon yang menumbuhkan berbagai makanan, baik buah-buahan, biji-bijian, dan diberi kebebasan untuk menikmatinya. Itulah Taman Eden. Namun Allah dengan sengaja menempatkan satu pohon yang tidak boleh dijamah, yang disebut dengan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi pertanyaan, mengapa? Mengapa harus ada itu? Ya. Tentunya satu pelajaran penting buat kita adalah bahwa Tuhan menempatkan itu supaya kita dilatih. Bahwa di dalamnya ada yang harus dikhususkan. Penghasilan terkait dengan persepuluhan dan penatalanan. Apapun yang kita terima, apapun yang menjadi penghasilan kita, sesungguhnya ada sebahagian yang harus disisihkan, yang kita sebut tadi 1/10-nya yang adalah milik Tuhan, yang digunakan hanya untuk pekerjaan, memperluas pekerjaan Tuhan di dunia ini. Lalu janji berkat apa? Nah, janji berkat apa bagi seorang penatalanan yang sudah mempraktekannya dengan baik? Allah telah berjanji untuk memberikan pahala kepada kita sepadan dengan bagaimana kita memberi kepadanya. Dikatakan Ulangan pasal 15 ayat 4. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan berkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Asalkan kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Menurut Tuhan, kita akan diberkati dengan limpahnya. Jadi kita dapatkan janji berkat apa lagi dari seorang penatalayan yang baik dan setia. Ayat yang tadi, Amsal 39, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan ayat selanjutnya mengatakan janji itu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Saudaraku, kalau ada tempat di kampung-kampung, ya, kalau baru panen itu ada sebuah rumah kecil, ya, untuk menampung semua hasil, ya, dan ditutup rapat supaya jangan ada hama tikus, ya, dan mungkin sudah disiapkan rumah tersebut sesuai dengan kapasitas penghasilan yang akan diperoleh, ya, dari panen itu. Tapi mereka yang setia kepada Tuhan bahkan mungkin sudah penuh, tapi masih melimpah, tidak muat lagi di rumah. Atau orang mengatakan di sini namanya goah, atau sebuah rumah khusus untuk hasil panen. Amsal 11:24-25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu ada kekurangan. Jadi siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Dan kemudian ada satu cerita menarik yang saya ingin bagikan dari cerita Yesus Kristus. Ya, saya senang apapun pelajaran kita, fokus kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam pengajarannya, dia menunjukkan sebuah pelajaran penting kepada murid-muridnya. Ketika ada sebuah mujizat besar di mana 5.000 orang diberi makan. Namun dalam cerita itu yang saya ingin garis bawahi adalah murid-murid meminta kepada Yesus, guru, ini sudah sore. Biarlah orang-orang itu yang mendengarkan khotbah ini pulang saja, suruh pulang. Dan ada kampung-kampung di sebelah yang dekat, suruh mereka cari makan sendiri-sendiri. Jangan, kata Tuhan Yesus. Jangan suruh pergi. Kamu harus kasih makan.
luar biasa kagetnya mendengar ini, ya, murid-muridnya. Dia mungkin membayangkan berapa banyak yang harus dikeluarkan, 5.000 porsi makan. Barangkali saya coba-coba hitung, nilainya bisa 50 juta atau 100 juta, bahkan lebih. Ya, karena orangnya mungkin bukan hanya 5.000 orang, belum perempuan, belum anak-anak dihitung, ya, dan jumlahnya besar sekali. Jadi mustahil lah kalau kita mau ngasih makan guru. Tapi pada waktu itu, coba cari ada yang bawa makanannya. Dan ada seorang anak, dikatakan Yohanes pasal 6 ayat 9, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nggak ada artinya. Tapi saudaraku sekalian, adik-adik, ini sebuah pelajaran anak kecil luar biasa. Mungkin itu adalah buat bekal dirinya dan keluarganya barangkali, ayah ibunya, untuk sepanjang hari itu. Tetapi mau diserahkan kepada Tuhan. Barangkali waktu diserahkan dia nggak makan apa-apa. Saudara, inilah luar biasa seorang anak. Dan adik-adik, saudara sekalian bisa mempraktekkan hal yang sama. Memberikan yang kudus yang sudah diasingkan untuk Tuhan, jangan ditahan-tahan, berikan. Dan hasilnya bisa memberkati banyak orang. Ya. Siapa yang membuat itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa membuat hal yang terkecil yang kita serahkan dengan tulus menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi seperti iman anak kecil itu, kita akan sangat diberkati dengan limpahnya. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang ketika kita menyerahkan lebih dahulu kepada Tuhan. Dan Matius 6 ayat 33 mengatakan, maka semuanya itu akan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita katakan tentang mereka yang setia mengembalikan persepuluhan dan yang tidak? Ayat ini ayat yang mungkin ayat yang terakhir yang saya ingin bagikan. Tadi sudah dibacakan ayat yang ke-10, tapi saya ingin bacakan secara lengkap ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara apa kami dapat menipu engkau? Oh, mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Iya, kamu, seluruh bangsa, kata Nabi Maryam. Jadi saudaraku sekalian, bagi mereka yang tidak setia, dalam penatalan dikatakan kutuk, ya, karena sudah menipu dan merampok. Tapi mereka yang setia, apa yang dikatakan? Mereka yang setia memberikan persembahan persepuluhan. Ya. Ada persediaan makanan di rumahku, katanya. Dan Tuhan akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Aku akan menghardik bahkan bagimu belalang-belalang pelahap, ya, yang bisa menghabiskan panen kita. Disingkirkan supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Itulah firman Tuhan semesta alam. Yang terakhir saya ingin bagikan saudaraku sekalian. Ini adalah slide terakhir yang saya ingin bagikan buat kita sekalian. Ini adalah angka. Angka mungkin dengan mudah kita membaca dan menilai daripada mungkin membaca sebuah ayat. Ya. 9/10 adalah sisa daripada 10/10 setelah diambil 1/10, begitu ya. Jadi asalnya 10/10 atau 10/10 kan artinya 1. Ya. 10/10 diambil 1/10 berarti sisa 9/10. Nah, sekarang mana lebih besar? 9/10 dengan 10/10. 9/10 itu lebih kecil dari 10/10, benar atau salah? Atau yang bawah, 9/10 lebih besar daripada 10/10. Mana yang dipilih dalam hidup kita? Oh, secara matematik itu tentu saja 9/10 itu lebih kecil. Iya, lebih kecil. Tetapi kenyataannya, berkat Tuhan yang dijanjikan itu, yang 9/10 yang disisakan, artinya setelah diberikan 1/10 kepada Tuhan, yang ada di kantong kita itu jauh lebih berkat, lebih membawa sukacita dan kebahagiaan. Karena memang itu yang dirancang Tuhan. Ada banyak kesaksian umat Tuhan yang saya ingin bagikan. Tapi mungkin kesaksian saya pribadi, bahwa mungkin berhitung gaji yang mungkin hanya pas-pasan saya dalam, mungkin bisa saja kurang. Kalau menghitung saja.
ketika diberikan 1/10. Tetapi ketika 9/10 itu yang sisanya, ternyata sepanjang bulan itu jauh lebih besar daripada 10/10. Itulah fakta yang saya alami. Itulah kenyataannya. Ternyata janji Tuhan itu benar sekali. Itulah kesaksian kami. Itulah juga doa dan harapan kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, menghidupkan penatalenan dan persepuluhan dalam hidup kita, sehingga kita beroleh berkat yang sama. Mari saudaraku sekalian, kita akan tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami naikkan puji dan syukur untuk berkat firman Tuhan yang menuntun kami untuk memahami praktek kehidupan rohani dalam hal persepuluhan dan penatalenan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama, saat yang sama kami diubahkan menjadi serupa dengan tabiat Kristus. Bapa, berkati seluruh umat Tuhan dan khususnya para peserta di Zoom ini dan juga yang ada di YouTube dan Facebook. Bila mana mereka sedang menyaksikan, biarlah berkat Tuhan melimpah. Tangan Tuhan sedang memberkati sekarang ini, memampukan kami untuk setia dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Cuci Elia yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya pekabaran firman Tuhan yang sudah dibawakan tadi boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, sehingga kita boleh menjadi penatalayan yang baik di hadapan Tuhan. Untuk itu saya ingin mengundang kita semuanya untuk kembali besok boleh mengikuti belajar interaktif online ini di waktu yang sama, yaitu jam 6.45 kita sudah mulai. Dan saya juga ingin mengundang agar kita semua, baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan juga adik-adik semuanya, untuk boleh mengundang teman-temannya di dalam mengikuti acara ini. Sehingga kita boleh mendapatkan berkat di dalam pembelajaran Alkitab interaktif online ini. Dan pembahasan besok adalah standar kehidupan orang Kristen. Jadi, itu sebabnya mari kita boleh mengikuti terus setiap malam pembelajaran Alkitab interaktif online ini, dan kita semua akan mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih buat kita semuanya. Selamat malam, dan Tuhan memberkati kita semua.